Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Masna, kembali lagi bersama podcast MTS Negeri 6 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Kotruna Fadin Ahmad dan ini temanku Ayla Malika. Kali ini kami sudah bersama dengan Pak Wahyu Sudarjat yang akan menemani kita selama beberapa menit ke depan melakukan podcast. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita podcast yuk sama Wahyu. Bapak, hari ini kabar Bapak gimana? Alhamdulillah baik. Gimana? Ini siapa? Nada Ama? Ayla. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Gimana? Yang Bapak bisa ngobrol dengan kalian tentang apa sih? Jadi kita ini ada tugas podcast tentang bullying. Oke, bullying. Seperti yang kita ketahui, bullying ini lagi marak banget di media sosial. Dan banyak banget kasus-kasus bullying. Dan gimana sih menurut Bapak bullying itu? Bullying itu adalah perundungan. Ya, dalam bahasanya perundungan. Merupakan aksi negatif agresif seseorang atau kelompok terhadap seseorang atau kelompok yang lemah, yang menyatakan menurut dia pelaku bullying itu adalah lemah, ya, dan berlaku terus-terusan dan membuat korban tidak nyaman, bahkan secara ini akan membuat down baik secara fisik maupun psikisnya, terutama psikisnya. Itu ada bullying, itu perundungan itu ya. Jadi menurut ada undang-undangnya sih, bullying itu ada pelaku bullying itu akan bisa dipidanakan. Jadi bullying itu karena akan mengakibatkan kerugian bagi seseorang, ya. Jadi perbuatan yang negatif agresif terhadap seseorang yang lemah, yang dinyatakan lemah oleh pelaku bullying itu, dan terus menerus gitu. Itulah bullying, perundungan. Oh gitu ya Pak. Lalu kan seperti dari pernyataan Bapak tadi itu, bullying itu tuh dapat dimasukkan ke dalam pidana ya Pak. Iya, tapi bagaimana jika pelaku yang melakukan bullying itu anak di bawah umur Pak? Ada namanya anak yang melakukan berkaitan dengan hukum gitu ya. Ada undang-undang anak gitu ya, yang melakukan pidana, bisa dipidana juga, tapi pidananya seorang anak yang melanggar hukum itu beda dengan orang dewasa gitu ya. Tapi ketika melakukannya bullying ya, ada khusus gitu pidana tentang anak, sebagaimana diketahui bahwa di undang-undang tentang bullying, di undang-undang kekerasan anak itu, di Undang-Undang 53 tahun 2004 ya, itu ada gitu. Jadi bisa dipidanakan. Bapak, biasanya tuh kalau misalnya tentang bullying kayak gitu, itu pernah nggak sih ada yang di penjara bertahun-tahun kayak gitu? Ada banyak kasusnya ya. Kalian bisa lihat sekarang, apalagi di zaman sekarang ya, lihat di media massa itu ya, terutama yang banyak melakukan perundungan atau bullying itu di lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan. Kayak kemarin kasusnya ya, bullying di wilayah Cilacap ya, kalau nggak salah. Belum lama-lama, bulan Oktober kemarin ya, perundungan terjadi, orang yang melakukan bullying dengan merasa dia itu paling ini gitu ya. Akhirnya terjadilah ya, korbannya ya korban fisik juga, teraniaya secara fisiknya juga, dia luka, secara psikisnya juga down gitu. Dan akhirnya pelaku utamanya ditangkap, dan beberapa dari teman-temannya juga diperiksa, dijadikan tersangka terkait dengan anak di bawah umur ya, anak yang berkasus hukum gitu ya, dan perlakuannya juga sama gitu, nggak sama dengan orang dewasa untuk pengenangan secara hukumnya. Banyak terjadi. Itu bisa dipenjara sekitar 3 tahun 6 bulan secara hukumnya pelaku bullying, atau denda 72 juta. Termasuk anak di bawah umur? Iya, termasuk anak di bawah umur gitu. Tapi kan biasanya BK ini tuh mengetahui kasus bullying itu kan kalau dilihat dari fisiknya gitu Pak. Bagaimana kalau terjadi bullying di media sosial? Nah, sama. Jadi bullying itu kan macam-macam ya. Jadi kayak bullying itu ada secara verbal, fisik gitu. Ada sosial, kan macam-macam kan, ada verbal bullying, sosial bullying, terus fisik bullying, terus cyberbullying. Cyber itu media. Ya kalian kayak di media sosial itu menjelek-jelekan
seseorang gitu yang terasa menurut kalian, misalkan seseorang itu lemah, kalian secara fisiknya dihina, terus secara ininya dijatuhkan gitu kan, itu termasuk gitu, itu bisa dipidanakan di media sosial. Maka hati-hati, maka harus cerdas dalam media sosial. Banyak kasusnya di media sosial juga diangkat ke ranah hukum gitu. Pernah nggak sih Pak anak di MTS ini gitu ketahuan melakukan bullying di media sosial? Nah, kalau secara media sosial, yang jelas Bapak selama di BK belum menanganin sih ya, belum menanganin kalau di media sosial. Tapi kalau toh secara langsung ya artinya ada ya yang Bapak tangani, dan itu sekolah kita tahu bahwa sekolah kita adalah sekolah ramah anak, artinya harus bebas dari perundungan atau bullying itu. Maka ini kalian ini kayak nada kayak yuk kampanyekan bahwa sekolah kita sekolah ramah anak, bebas dari bullying, dari perundungan, sebar virus gitu bahwa sekolah ini adalah sekolah untuk semua, nyaman, tidak ada pelakuan perundungan atau bullying itu di sekolah ini. Pak, anak yang dibully itu kan pasti merasa sakit hati dan pasti dan trauma gitu ya. Pernah nggak itu ada trauma hebat gitu yang terjadi sama Ada ya, banyak ya, di luar sana banyak. Di sekolah kita pun alhamdulillahnya masih bisa nggak terlalu trauma banget gitu, masih bisa diatasi. Artinya, tetapi harus catat nih, ketika kasus yang berkaitan dengan psikis gitu ya, itu korbannya akan terngiang-ngiang terus gitu. Baik itu yang namanya sampai ada ya yang akhirnya down, tidak mau sekolah karena ada rasa ketakutan, kecemasan gitu. Akhirnya ya rugi gitu ya. Bagi pelakunya pun akhirnya bisa dikeluarkan dari sekolah gitu. Nah, tapi alhamdulillah kesininya ya kita berusaha, kami di sini sekolah, para guru, para stakeholder yang ada di sekolah berusaha membuat sekolah ini nyaman. Tidak ada lagi tidak lagi perundungan atau bullying, bebas dari itu gitu ya. Karena semua punya hak yang sama, bahwa ke sekolah ini tujuan adalah ingin menuntut ilmu. Hal-hal yang membuat masalah, terutama dalam malah bullying, itu harus dihapuskan dari sekolah ini. Ya, setuju nggak? Setuju. Iya. Nah Pak, anak-anak yang mentalnya udah down itu Pak, terus sampai mereka nggak mau masuk sekolah, bagaimana sih Pak cara BK untuk membujuk mereka gitu? Nah, Bapak kan ini konseling ya, ada di konseling itu, kalau toh terkait trauma yang lebih gitu, itu ada yang namanya ambil alih kasus. Ya tentunya harus ada yang lebih ke psikolog ya, bekerjasama dengan psikolog atau lembaga psikologi atau ke psikiater ya, dan akhirnya harus ada komunikasi dengan keluarga juga, dengan orang tuanya. Ini penanganan anak ini yang ketika itu harus ada pendampingan oleh psikolog supaya mentalnya bangkit lagi gitu. Jadi Bapak juga nggak bisa kerjasama sendiri gitu, ada keterbatasan. Bapak pendampingan sekolah di sekolah yang BK itu ada konseling ya, ada keterbatasan. Kalau udah menyangkut untuk bantuan atau yang disebut dengan ahli tangan kasus, kepada ahlinya, terutama kalau yang trauma, yang mentalnya down, itu kepada seorang psikolog. Pak, ini yang terakhir pertanyaan dari kita berdua. Jadi penjelasan yang intinya tentang bullying ini menurut Bapak itu gimana? Intinya kita harus sepakat bahwa sekolah, lembaga pendidikan bukan di sini saja, tapi seluruh Indonesia harus bebas dari bullying, dari perundungan. Karena bullying itu pertama, yang jadi kesimpulannya, bullying itu menyalahi undang-undang. Ya, yang kedua, bullying itu akan merugikan, terutama merugikan kepada korban perundungan atau bullying itu. Bahkan bukan korbannya saja, pelakunya juga akan rugi tersendiri. Nggak ada baiknya bullying itu. Pelakunya mana ada, pelakunya semua juga pinginnya yang baik-baik aja. Tapi ya itulah, tidak bisa ada hal-hal yang harus diedukasi tentang bullying. Nah, Bapak berharap juga dari OSIS, dari eskul atau dari kalian harus mengkampanyekan bahwa sekolah itu harus bebas dari bullying. Karena ya itu, sekali lagi, nggak ada manfaat, nggak ada gunanya perundungan itu.
yang hanya ego yang ingin bullying itu, pelaku bullying itu ingin dilihat ter gitu. Pokoknya saya yang paling kuat, saya yang paling wah gitu. Itulah karakter seorang pembullying itu, seorang perundung itu seperti itu. Dia menindas orang-orang lemah, orang-orang yang dinyatakan oleh dirinya bahwa orang itu, korban itu adalah di bawahnya. Ya, maka Bapak sebagai guru BK bimbingan konseling di MT6 Jakarta ini dibantu oleh kalian dan semuanya, yuk sama ciptakan sekolah ramah anak bebas dari perundungan dan bullying. Kira-kira begitu. Pesan Bapak untuk anak-anak MT6 yang sampai saat ini masih melakukan perundungan bagaimana, Pak? Nah, yuk kita sama-sama, kalau pesan dari Bapak jelas ya, harus bebas dari bullying, harus sekolah ini harus ramah anak. Pesan buat anak-anak Bapak yang sekolah di sini, kita punya hak sama, punya kewajiban sama, yaitu haknya menerima ilmu, belajar di sini, di sekolah ini. Ya, kalau masih ada, yuk kita sama-sama rangkul, ya, kita ajak yang baik-baik, bahwa hal itu harus ada kampanye gitu ya. Sebenarnya harus ada kampanye nih dari OSIS, bahwa sekolah ini adalah sekolah ramah anak, sekolah ini bebas dari perundungan. Harus ada kampanye. Yuk kampanye gitu ya. Bikin acara yang luar biasa gitu yang akan menggugah teman-teman seluruh siswa-siswi MT6 Jakarta ini benar sadar bahwa bullying itu adalah sangat merugikan. Bullying itu adalah musuh kita bersama. Ya, gitu. Terima kasih banyak Pak Wahyu atas waktunya. Mohon maaf juga Pak kalau kita ada salah ngomong, Karena ini merupakan podcast perdana Bapak. penting banget kayak Oh, pertama iya. kali gitu. Iya, sama-sama Bapak juga. Terima kasih. Ya, sering-seringlah ke ruang BK, ini ruang BK ya. Gitu, silakan kalau ada sesuatu tentang hal, ya laporkan saja. Nih, pertama, kalau kalian juga kampanyekan kepada teman-teman kalian. Kalau ada kalian mengetahui kasus perundungan, laporkan. Ya, karena itu Bapak dengan guru yang lain di sekolah ini nggak ada keterbatasan. Kalau tidak ada laporan-laporan juga dianggapnya baik-baik aja, padahal tidak baik, maka perlu laporan. Kalau ada yang kasus, laporkan ke guru, ya, maka akan ditindaklanjuti, akan diproses gitu, ya. Pokoknya kita sekolah ini harus bebas dari bullying, perundungan. Laporkan saja, ya. Lihat, kalau lihat misalkan ada yang teman kita lagi nangis, kenapa? Iya nih, tuh si A tadi ngatain, masa aku dibilang pesek, nah, itu nggak boleh. Maka aku dibilang hitam, itu nggak boleh, ya. Atau itu secara ini udah menghina gitu ya, itu udah perundungan, mengatakan organ tubuh kita itu udah perundungan. Ngatain orang tua saya itu adalah perundungan, ya, nggak boleh, itu bullying. Atau ada secara fisik, ya, orang itu anak itu nangis lagi di pojok aja, kamu tahu ya, pasti ditanya, iya tadi aku dipukul, aku dicubit tadi, nah, itu gak perundungan. Berapa orang? Sama 3 orang. Nah, dia merasa lemah gitu. Ya, pelaku perundungan itu merasa kuat gitu, menindas orang yang lemah terus menerus dan merugikan gitu ya. Nah, korban itu kan akhirnya fisiknya secara fisik sudah sakit, secara psikisnya juga dia down gitu, kena mental. Maka kampanyekan sekolah kita bebas dari perundungan. Oke? Sip, gitu. Ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya sekali lagi. Sama-sama. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.